Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala aidan, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat isya dan insyaallah salat tarawih. Alhamdulillah kita akan ngaji beberapa menit ke depan dalam rangka mengisi bulan Ramadan yang misinya adalah menjadikan kita meningkatkan kualitas tika dari kualitas iman ke kualitas takwa. Maka ada hal yang harus kita buat, yaitu semacam target di dalam bulan Ramadan ini. Sebenarnya target pertama adalah yang bisa kita ukur itu adalah lingkar perut dan berat badan. Ini pesan yang memang agak terlambat. Sebenarnya ketika kita masuk bulan suci Ramadan, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menimbang berat badan dan mengukur lingkar perut. Karena di dalam surah Saba ayat 24 Allah berfirman, "Falyanduril insanu ila ta'amih." Maka manusia hendaknya memperhatikan makanannya. Selama Ramadan kita itu diminta untuk menahan diri, khususnya menahan lapar dahaga. Ini mohon maaf, judulnya tadi kajian astrofisika dan astronomi ya dalam Al-Quran. Ini materi ini cukup berat kalau saya sampaikan secara kualitatif. Jadi materi ini nanti kalau pakai PPT Selasa subuh atau Rabu duhur, ba'da duhur, kajian Rabu siang ba'da duhur ya, pakai PPT. Sekarang dalam waktu sekitar 10 menit saya akan menyampaikan target-target selama Ramadan. Yang pertama tadi adalah mestinya kita masuk bulan Ramadan dan nanti mengakhiri menjelang Idul Fitri kita timbang badan lagi dan ukur lingkar perut kita. Salah satu indikasi puasa kita gagal adalah kalau berat badan bertambah, lingkar perut juga bertambah. Itu artinya kita tidak menahan makan ya, tetapi justru balas dendam di malam hari. Itu berarti sebenarnya kita tidak bisa menahan diri, karena kemudian kita melakukan balas dendam ya. Ini penting Ibu Bapak ya, karena salah satu tanda orang sehat, stamina harus fit dan perut tidak berkemajuan. Sebab perut berkemajuan alias perut gendut itu sebenarnya adalah sarang penyakit. Itu berarti overdosis lemak. Biasanya selesai makan, apalagi makan gorengan, itu langsung tidur. Itu adalah pola hidup yang tidak sehat. Nah ini gampang ya, jadi dites saja. Ini mumpung baru pertengahan, masih ada sekitar 2 pekan, jadi lingkar perutnya dites. Nah kemudian yang kedua, saya ingin tadi dalam mukadimah saya sampaikan bahwa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Quran berbahasa Arab supaya kalian pikirkan. Hadirin rahimakumullah, takwa itu kan sangat kualitatif. Takwa itu sangat kualitatif. Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengutip hadis al-imanu uryan wa libasuhut taqwa wa zinatuhul haya.
iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa. Jadi kualitas seseorang itu pertama iman, itu diibaratkan sebagai sosok yang telanjang. Itu suku-suku primitif itu biasanya telanjang, kemudian kita beradab lalu pakai baju. Nah, walibasu takwa, bajunya itu takwa. Nah, itu pun takwa juga kualitatif ya, seperti orang yang beradab juga. Pakaian ternyata juga nggak cukup, pakaiannya perlu model ya, bahkan baju koko pun kita pilih-pilih ya. Pilih modelnya seperti apa, warna seperti apa, motifnya seperti apa. Nah, itu hiasan. Wazinatuhul haya, dan hiasannya adalah rasa malu. Nah, rasa malu ini yang barusan itu hilang ya. Selama musim Pilpres itu sudah kehilangan rasa malu kita, hampir absolut ya, khususnya para petinggi kita, sehingga kita guru-guru itu akan sulit mengajarkan kepada anak didik kita tentang moralitas dan etika, karena nggak ada contohnya di kalangan para pemimpin bangsa kita. Ini benar-benar krisis yang sangat akut yang baru kita lalui, karena di saat sulit itulah karakter manusia yang sesungguhnya muncul. Dan kondisi sulit itu ketika Pilpres kemarin, nafsu para pemimpin kita muncul, keserakahan muncul, keculasan muncul, kebohongan muncul ke permukaan. Nah, ini makanya kemudian bangsa ini nggak kemana-mana. Kenapa? Karena takwanya nggak ada. Sebab kalau takwanya ada, Allah akan menjadikan rezeki dari sumber yang tak terduga. Nah, ini bahkan 2 hari setelah pengumuman KPU kita kemudian dilanda gempa. Gempa adalah fenomena alam yang tidak bisa diprediksi, dan di dalam Al-Quran itu disebutkan itu akan dikirim ke tempat-tempat yang di situ banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Karena takwa itu sifatnya kualitatif, maka mari kita membuat target yang kuantitatif. Kita disuruh banyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Jadi adik-adik khususnya yang mahasiswa, buatlah target menghafal surat. Dihafal selama Ramadan ini sudah berapa tambahan hafalan suratnya ya. Kalau membaca khatam itu kan tidak berbekas, itu juga dianjurkan, kita dapat pahala, tapi tidak ada yang berbekas di kita apa? Maka coba kita tingkatkan secara kuantitatif, yaitu hafalan. Apalagi kalau kemudian adik-adik ini juga nanti diminta menjadi imam sholat ya, imam sholat maghrib, isya dan subuh. Kalau imam sholat duhur dan asar nggak masalah, nggak banyak hafalannya ya, karena sir itu. Jadi jangan sampai memimpin sholat jamaah ayatnya kulhu terus ya, itu. Jadi tolong ditambah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Islam itu dengan kitab sucinya itu diturunkan di dalam bahasa Arab. Khalifah Umar radhiyallahu an pernah menyampaikan pesan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah kalian semua bahasa Arab karena dia adalah bagian dari agamamu. Maka dalam bulan suci Ramadan itu ini, mari kita juga tingkatkan kualitas kita di dalam kemampuan bahasa Arab minimal. Mari kita pahami kata demi kata di dalam surat Al-Fatihah yang wajib kita baca di dalam setiap sholat kita. Sebab kalau kita memahami bacaan, arti dari bacaan di dalam surat Al-Fatihah itu, insya Allah kemudian kita mau sholat itu lebih tenang, lebih tumaknina, tidak buru-buru.
karena di situ ada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ismi, itu dari kata ismun sebenarnya, tetapi kemasukan huruf jer menjadi majrur kasroh bi ismi. Dan bismillah itu karena mudhof ilaih, itu bahasa Arab yang lanjut. Tapi sekarang ada Al-Quran Al-I'rab, di situ ada terjemahan kata demi kata. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak tahu arti kata demi kata di dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, pujian itu lillahi rabbil alamin, untuk Allah, untuk penguasa alam, Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari agama, hari pembalasan, hari berbangkit. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Dan baca kafnya jangan panjang-panjang. Kalau kafnya kepanjangan bisa syirik. Mengapa? Karena iyyaka misalkan itu hanya kepada yang seperti kamu. Nah, karena di situ seolah-olah ka double. Ka yang pertama ka seperti, lalu ka yang kedua ka kamu. Hanya kepada yang seperti kamu, itu kalau kepanjangan. Jadi ngajinya juga harus benar panjang pendeknya. Iyyaka na'budu, na'budu kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina, tunjuki kami ya Allah, as-sirat, jalan, al-mustaqim, jalan yang tegak, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ini doa. Kalau kita paham kata demi kata ini, insya Allah kita nggak nyerocos kayak balapan. Ngomong kok balapan, minta kok balapan. Minta ya, namanya orang minta itu kan harus dengan lembut, berendah diri, nggak nyusu-susu, nggak nyerutuk-nyerutuk. Kan gitu logikanya orang minta di mana-mana kan mesti merendah. Mana ada orang minta ya sambil metenggelek begitu, ya pasti ditolak. Mari kita beragama dengan sedikit dengan logika kita, begitu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah mereka yang telah engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang telah engkau murkai, engkau marahi. Waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang telah engkau sesatkan. Ini bacaan pertama yang perlu kita pelajari. Sekali lagi itu terjemahan kata di Al-Quran udah cukup banyak. Sekarang tinggal kita mau meluangkan, bahkan di Al-Quran Inward juga sudah banyak. Jadi bisa kita praktekkan dengan mudah. Lalu kemudian diikuti surat yang pendek-pendek yang biasa kita baca setelah Al-Fatihah tadi. Demikian juga dengan bacaan-bacaan ketika ruku, ketika sujud. Sami Allahu liman hamidah. Ya, Allah Maha mendengarkan, Allah yang mendengar pujian. Itu dan seterusnya. Supaya apa? Pertama, supaya kita bisa mengukur kualitas keislaman kita itu secara kuantitatif. Kalau ngaji khatam kita dapat pahala, tapi kemudian nggak ada dampaknya ke depan. Mari kita ukur yang kuantitatif. Apalagi ini kan komunitas ITS, bidangnya bidang IPA, eksakta, selalu hitung-hitungan. Kenapa dengan kemampuan tingkat keimanan kita, keislaman kita, nggak sesekali kita menghitung kualitas kita kayak apa? Kan ada hal-hal yang bisa dikuantitatifkan. Di antaranya adalah
jumlah hafalan kita, jumlah hafalan surat, jumlah hafalan kata di dalam ayat demi ayat. Hadirin, kemudian contoh-contoh yang paling gampang kalau kita paham bahasa Arab, insya Allah kecintaan kita kepada Al-Quran itu akan bertambah, dan keindahan Al-Quran itu juga makin tersingkap. Hadirin rahimakumullah, saya beri contoh ayat yang sudah sangat populer yang saya ulang-ulang di dalam surah An-Naml ayat 18. Hatta idza alawadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kalau kita buka terjemahan Quran yang umumnya merujuk ke depak itu, maka di sini disebutkan hatta idza alawadin namli, hingga ketika mereka Nabi Sulaiman dan tentaranya sampai di lembah semut. Wadin namli itu lembah semut. Qalat namlatun, di sini diterjemahkan berkata seekor semut. Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai para semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa lahum la yash'urun, supaya kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, karena mereka tidak tahu kalau kita ada di sini. Ini baru terjemahan. Tapi terjemahan itu ternyata kurang. Dan kita tahu kemudian kalau terjemahan ini kurang kalau kita tahu bahasa Arab. Ya, karena begini, qalat namlatun itu adalah fi'il madi dengan dhamir hiya. Sama dengan kalau kita baca hadis qalat Aisyah, qala Rasulullah, qala itu untuk huwa laki mudzakkar, qalat itu untuk muannas. Berarti semutnya itu sebenarnya semut betina. Qalat namlatun ini jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Qalat namlatun, jadi sebenarnya berkata seekor semut betina. Itu kalau letter-letternya. Tapi kalau kemudian digandeng dengan arti-arti berikutnya, ya ayuhan namlu, di situ ada harfun nida, kata seru, wahai. Kemudian udhulu, ya ayuhan namlu udhulu. Kemudian di situ ada fi'il amr, kata kerja perintah, masuklah kalian semua. Maka kemudian kita tarik dalam dunia real kita, siapa yang biasa memerintah? Itu pemimpin. Berarti pemimpin semut ini adalah betina. Berarti siapa? Ratu. Mestinya terjemahan yang paling elok adalah berkata ratu semut. Nah itu. Ini kalau kita paham bahasa Arabnya, sampai terhadap kaidah nahwu sarafnya. Nah, mari itu kita tingkatkan di dalam bulan suci Ramadan itu sedikit demi sedikit, dimulai dari arti kata demi kata di dalam surat Al-Fatihah, kemudian bacaan demi bacaan di dalam bagian sholat, dan juga surat-surat pendek setelah bahasa surat Al-Fatihah. Sehingga dengan demikian Allah akan mengangkat derajat kita, ilmu kita, iman kita, dan karena itu kemudian Allah mengangkat derajat kita, karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.